Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Senja menggantung redup di atas perbukitan desa Tunggul Manik, menyelimuti hamparan sawah dengan cahaya jingga tembaga. Pak Supeni duduk bersila di pinggir pematang, menatap ladang padinya yang menguning sempurna. Angin membawa bau khas gabah yang siap panen, tetapi tatapan Supeni tak mengandung kebanggaan, melainkan kosong dan berat. Di tangannya tergenggam topi caping tua yang sudah berubah warna. Dari kejauhan, suara motor tua menggeram pelan mendekat. Raka, anak bungsu Pak Supeni, baru saja tiba dari kota setelah menyelesaikan kuliahnya. Lelaki muda itu membawa ransel besar dan senyum yang tulus saat memeluk ayahnya. Akhirnya Raka pulang juga, gumam Pak Supeni. Suaranya serak namun hangat. Malam, tuh mereka makan bersama di rumah kayu sederhana yang berdiri di tepi ladang. Raka bercerita panjang lebar tentang hiruk-pikuk kota dan impiannya untuk membuka usaha sendiri. Pak Supeni mendengarkan dengan senyum samar, sesekali menimpali. Namun ada jeda panjang tiap kali Raka menyebut uang atau pekerjaan. Pagi berikutnya, Pak Supeni bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan hasil panen terbaik, gabah yang dikeringkan dengan sabar, dipilah dengan teliti. Semua dipak dalam karung-karung besar di belakang gerobak tua. Raka menawarkan diri untuk membantu, tapi Pak Supeni menolak halus. Ini urusan Bapak. Kau istirahat saja. Di pasar desa, seperti sudah diduga, Juragan Warno datang dengan traknya, diikuti dua buruh yang biasa membawakan timbangan dan catatan. Lelaki tambun itu mengenakan kemeja batik mahal, mencolok di tengah kerumunan petani sederhana. Wah, Supeni, masih juga panen. Kukira kau sudah mati dimakan usia. Suara Warno menggelegar, disambut tawa kasar anak buahnya. Pak Supeni menyambut dengan anggukan sopan. Ia menyerahkan karung pertamanya untuk diperiksa. Warno mencelupkan tangan ke dalam gabah, menciuminya, lalu memuntahkan komentar tajam. Gabahmu ini bau tanah busuk. Apa kamu siram dengan air got? Tawa meledak lagi. Aku beri kau 5.000 per kilo. Sudah bagus, aku masih mau beli, tambahnya dengan nada menjijikan. Pak Supeni memejamkan mata sejenak. Tangannya mengepal di balik punggung. Harga pasaran 8.000, Juragan. Ini kualitas terbaik saya. Warno mendekat, membisik di telinga Supeni. Kalau kau tak suka, jual saja ke jin penunggu sawahmu itu. Siapa tahu dia mau bayar lebih. Pak Supeni menoleh pelan. Matanya merah. Bukan karena marah semata, tetapi karena kesabaran yang dikikis sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Tangannya menyentuh botol kaca kecil di dalam sakunya. Bukan untuk diminum, tapi cukup berat untuk melukai kepala siapa pun. Ia sempat mengangkatnya setinggi pinggang, tubuhnya gemetar. Tapi suara Raka memanggil dari kejauhan membuat gerakannya membeku. Bapak, aku sudah bantu kemas di rumah. Warno terkekeh, tak menyadari betapa dekat ia dengan celaka. Ia pergi begitu saja, menyerahkan amplop berisi uang yang kurang dari separuh nilai seharusnya. Hari itu, Pak Supeni pulang dengan langkah berat. Ia tak bicara banyak, hanya meminta Raka tidur lebih awal karena besok subuh mereka akan mulai panen. Tahap kedua. Namun malamnya, Raka terbangun oleh aroma asap aneh yang masuk dari jendela. Ia bangkit dan mengintip keluar. Di tengah sawah, Pak Supeni berdiri sendiri, menghadap barat. Di hadapannya, api kecil menyala dari lingkaran jerami yang ditumpuk rapi. Asap putih mengepul pelan, melingkar seperti ular. Pak Supeni memegang sebilah keris kecil dan seikat rambut kering, lalu mulai melafalkan sesuatu dengan bahasa yang tak dikenali Raka. Bahasanya keras, penuh intonasi yang menggema, seperti sedang memanggil sesuatu dari dasar bumi. Raka menggigil. Bukan karena dingin, tetapi karena rasa asing yang menyusup ke dalam tulangnya. Ia hendak keluar untuk menghentikan ayahnya, tapi kakinya terasa berat. Suara Pak Supeni semakin meninggi, dan angin mulai bertiup kencang,
Meski langit tak menunjukkan tanda badai, tiba-tiba api padam dengan sendirinya dan bayangan besar melintas cepat di antara batang padi. Raka menoleh, tapi tak melihat siapa-siapa. Ketika ia kembali mengarah ke tengah ladang, ayahnya sudah tak ada. Pagi harinya Pak Supeni bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Kyuya menyeduh kopi dan menawarkannya pada Raka dengan senyum samar yang lebih lelah dari biasanya. "Bapak, semalam itu apa?" tanya Raka pelan. Pak Supeni hanya menjawab singkat, "Kadang, tanah pun perlu dibela." Tak ada penjelasan lebih lanjut. Tapi, semenjak malam itu, tanah di ladang Pak Supeni tak lagi sunyi. Setiap kali angin bertiup, seperti ada suara bisikan yang datang dari sela-sela batang padi. Dan Pak Supeni tampak seperti orang yang sedang menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata, angin pagi mengalir pelan menyusuri batang-batang padi, namun kali ini membawa aroma yang tidak biasa, tajam, busuk, seperti bangkai yang membusuk di bawah sinar matahari. Raka menutup hidungnya dengan tangan saat ia berjalan di pematang, mencoba mencari sumber bau itu. Langkahnya berhenti di dekat petak paling ujung, tempat ladang tampak lebih gelap dan tanahnya lebih lembab dari biasanya. Daun-daun padi di sana menghitam di ujungnya. Beberapa batang roboh meskipun tak ada hewan atau angin kencang. Raka menyentuh tanahnya dan merasakan sesuatu yang aneh, dingin dan berlendir, seperti lumpur rawa. Ia mengusap tangannya ke celana, tak menyadari bahwa sebagian lumpur itu melekat dan meninggalkan bekas kehijauan samar. Malam itu, suara tangisan menggema samar di antara hembusan angin. Bukan suara angin yang mendesir biasa, tapi ratapan lirih yang terdengar jelas, meski tak ada satupun manusia di luar. Raka terbangun dari tidurnya, bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan ke jendela dan mendengar suara itu semakin dekat. "Ah, pulang, pulang!" Suara itu perempuan. Serak panjang seperti berasal dari kerongkongan yang sudah penuh tanah. Raka membuka jendela sedikit dan menyorotkan senter ke sawah. Tak ada apa-apa, hanya bayangan batang padi yang bergoyang, pelan. Namun ketika ia mematikan senter, samar-samar tampak sosok berdiri diam di pematang. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya tak bergerak, dan matanya memancarkan kilatan putih di gelap malam. Raka berteriak, namun saat ia menyalakan senter kembali, sosok itu lenyap seketika. Sementara itu, di rumah Juragan Warno, mimpi buruk menjadi tamu yang setia. Dalam tidurnya, Warno melihat dirinya berjalan di tengah sawah yang luas. Langit hitam, tak berbintang. Setiap langkahnya terasa berat seolah tanah mencoba menarik kakinya masuk. Lalu tanah itu benar-benar retak dan dari dalamnya muncul tangan-tangan berbalut lumpur, mencengkeram kakinya, menariknya perlahan ke dalam lubang. "Ampun, tolong!" Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan nafas memburu. Istrinya Bu Warni menatapnya dengan khawatir. Namun Warno tak bisa menjelaskan mimpi itu. Hanya rasa takut yang semakin menebal dari malam ke malam. 3 hari kemudian, desa gempar. Seekor sapi milik Warno ditemukan mati di kandang belakang rumahnya. Namun bukan sekadar mati. Leher sapi itu terpuntir ke belakang, kepalanya menghadap langsung ke arah timur, ke arah ladang Pak Supeni. Matanya membelalak keluar, lidahnya terjulur panjang, dan tubuhnya dipenuhi goresan seperti dicakar sesuatu yang besar. Beberapa warga ikut melihat kejadian itu, dan mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata bahwa itu pertanda. Ada pula yang menyuruh keluarga Warno cepat-cepat memanggil orang pintar. Warno marah besar. Ia mengumpat, menuduh orang iseng telah membunuh sapinya. Tapi tak ada jejak orang di sekitar kandang, tanahnya bersih tanpa jejak kaki. Hanya jejak lumpur aneh yang membentuk lingkaran di sekeliling bangkai sapi. Lingkaran yang terlalu sempurna untuk buatan tangan manusia. Malamnya, Warno mendengar bunyi cakaran dari atap rumah. Ia keluar membawa senter dan parang, namun tak ditemukan apa-apa kecuali lumpur di tepi genting. Ia kembali ke dalam rumah dan mendapati cermin di ruang tengah retak membentuk pola aneh.
seperti wajah seseorang yang menjerit. Sementara itu, Raka semakin sering termenung di tepi ladang. Ia mencatat semua kejadian aneh yang ia alami. Buku catatannya penuh dengan gambar-gambar sketsa. Pohon mati yang tiba-tiba tumbuh jamur hitam, batang padi yang membentuk tulisan tak dikenali, dan simbol-simbol seperti matahari terbalik. Ia mencoba bertanya pada ayahnya, tapi Pak Supeni hanya menjawab dengan tenang, ladang sedang menyesuaikan diri. Menyesuaikan dari apa? Dari luka lama. Tak ada penjelasan lebih, tapi Raka mulai melihat perbedaan dalam sikap ayahnya. Ia lebih sering berbicara sendiri di ladang, menggambar lingkaran dengan cangkul, dan menaburkan abu ke tanah. Raka mencoba mengingat-ingat apakah ini tradisi pertanian biasa, namun tak ada yang terasa wajar. Suatu malam, Raka memutuskan mengikuti ayahnya diam-diam. Ia melihat Pak Supeni membawa kendi tanah liat ke tengah sawah. Ia menuangkan cairan hitam pekat ke tanah dan berlutut, menyebut nama-nama yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Nama-nama kuno yang sepertinya berasal dari masa sebelum agama masuk ke desa itu. Tiba-tiba, tanah di sekeliling ayahnya tampak berdenyut, seperti jantung yang berdetak dari dalam bumi. Raka nyaris berseru, tapi menahan suara. Ia mundur perlahan, memastikan tak mengganggu apapun yang sedang berlangsung. Esoknya, kabar baru menyebar. Istri Warno jatuh pingsan di dapur setelah melihat bayangan hitam melintas di cermin. Saat sadar, ia hanya bisa berucap satu kalimat berulang kali. Dia sudah bangkit, dia sudah bangkit. Desa mulai tidak tenang. Beberapa warga yang ladangnya berbatasan dengan Pak Supeni mengeluh tentang bau bangkai yang tak hilang, meski sudah mencangkul ulang tanah. Bahkan anjing-anjing penjaga pun menolak mendekat ke batas ladang itu. Namun bagi Pak Supeni, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ia duduk di teras rumah saat matahari terbenam, menatap sawahnya yang berubah warna. Senyum kecil muncul di wajah tuanya. Bukan senyum bahagia, tapi semacam kepuasan yang datang setelah menanti terlalu lama. Raka, berdiri tak jauh darinya, tahu bahwa apa yang terjadi di ladang bukan sekadar gangguan alam. Ada sesuatu yang hidup kembali, sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Dan malam kembali datang dengan tangisan, kini lebih dekat dari sebelumnya. Siang itu, langit Tunggul Manik diliputi mendung tipis. Raka duduk di perpustakaan kecil milik balai desa, menelusuri arsip tua berdebu. Ia tak lagi sanggup mengabaikan semua kejadian aneh yang berlangsung sejak ia pulang ke rumah. Padi yang membusuk mendadak, sapi mati dengan leher terpuntir, suara tangisan di malam hari. Semuanya mengarah pada ladang ayahnya. Sesuatu di sana telah berubah, dan ia merasa kunci untuk memahaminya ada di masa lalu. Di antara lembaran tua yang hampir rapuh, Raka menemukan satu catatan berjudul Tanah Wetanjero, Sejarah Tanah Kutukan. Tulisan tangan itu ditandatangani oleh Karsiman, mantan kepala desa yang wafat hampir 40 tahun lalu. Catatan itu menyebutkan adanya kuburan massal di bawah ladang yang kini dikelola oleh Pak Supeni. Tempat itu dulunya adalah lokasi penyiksaan oleh serdadu penjajah pada masa pendudukan Jepang. Konon, puluhan warga desa yang dianggap pengkhianat atau pemberontak dibunuh dan dikuburkan di sana tanpa upacara. Salah satu dari mereka adalah seorang dukun tani bernama Ki Reksa Waluya. Ia dituduh membantu gerilyawan, namun juga dicurigai menyerahkan informasi kepada tentara musuh. Warga tak tahu mana yang benar. Tapi sebagai bentuk pengkhianatan, tubuhnya tidak hanya dikubur hidup-hidup, melainkan diikat dengan rantai dan ditanam bersama sesaji agar rohnya tak pernah lepas. Nama belakang dari Ki Reksa membuat darah Raka berdesir. Waluya, nama keluarga kita. Ia teringat perkataan Pak Supeni bahwa tanah sedang menyesuaikan diri dari luka lama. Mungkinkah ini luka yang dimaksud? Saat malam menjelang, Raka pura-pura tidur lebih awal, lalu diam-diam menyelinap keluar. Ia mengikuti jejak samar ayahnya yang berjalan membawa obor kecil
dan sesuatu yang dibungkus kain putih. Jejak itu berakhir di tengah petak ladang paling tua. Tempat padi tumbuh jarang, dan batang-batangnya tampak kehitaman. Dari balik semak, Raka mengintip. Pak Supeni sedang menggali lubang kecil. Ia mengeluarkan benda dari kain, boneka jerami kasar, berbentuk manusia, namun wajahnya digambar dengan darah kering. Di leher boneka itu tergantung untayan rambut manusia, panjang kusut, sebagian memerah seperti bekas luka lama. Raka nyaris tersedak napasnya. Pak Supeni mencium boneka itu pelan, lalu menancapkannya dalam lubang dan menimbunnya kembali. Ia menaburkan kepu dan biji padi di sekelilingnya lalu bersimpuh. "Ampunilah kami, Ki Waluya, tanah ini sudah mulai lapar." Kalimat itu menusuk telinga Raka. Ia terpaku. Ayahnya bukan hanya menghidupkan tradisi lama, tapi juga membangunkan sesuatu yang mungkin sudah seharusnya terkubur selamanya. Esok harinya, Raka memutuskan menemui Mbah Karto, tetua desa yang hampir tidak pernah keluar rumah. Lelaki tua itu tinggal di rumah panggung kecil di tepi hutan bambu. Dengan sopan, Raka menyampaikan niatnya mencari tahu tentang Ki Waluya dan tanah keluarga mereka. Mbah Karto menatapnya lama sebelum akhirnya membuka suara. Dulu, tanah itu disebut Wetan Jero. Tidak sembarang orang bisa bercocok tanam di sana. Bahkan ayam pun enggan lewat. Ki Waluya itu bukan orang jahat, tapi ia bermain terlalu dekat dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Ia panggil roh bumi untuk suburkan panen, tapi ketika dituduh pengkhianat, semua kekuatannya berubah jadi murka. "Dan keluarga saya, darahmu bagian dari perjanjian itu. Anak turunnya harus rawat tanah itu, atau kutukannya bangkit. Tapi, kalau rawatnya salah, bukan kesuburan yang datang, tapi kematian." Kata-kata itu menghantui Raka sepanjang perjalanan. Pulang saat malam tiba, langit tampak lebih pekat dari biasanya. Angin membawa suara gamelan samar, seperti datang dari bawah tanah. Di ladang, batang padi bergerak seolah menari, meski udara benar-benar tenang. Raka duduk di teras, matanya tak lepas dari arah ladang. Pak Supeni keluar dengan wajah pucat. Ia menatap Raka dan berkata dengan tenang, "Jangan menentang tanah ini, Ki sudah bangun." Dan ia lapar, Rak, sangat lapar. "Apa maksud Bapak? Bapak tahu semua ini bukan? Bapak yang membangunkannya." Pak Supeni tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam rumah dan keluar lagi membawa kendi tua berukir. Ditutupnya tergambar sosok manusia dengan kepala ular. Ia melangkah menuju ladang dengan kaki gemetar, namun wajahnya tetap tenang seperti orang yang sedang menunaikan tugas. Raka tak bisa diam. Ia mengikuti dari belakang. Di tengah petak padi yang kini tampak seperti labirin, Pak Supeni berhenti. Ia menggambar lingkaran dengan tongkat, menancapkan 6 batang kayu kecil di sekelilingnya, dan meletakkan kendi di tengah. Lalu ia menggigit jarinya dan meneteskannya ke atas kendi. Tanah tiba-tiba bergetar. Tak kuat, Raka berlari dan menarik tangan ayahnya. "Bapak, hentikan ini. Ini gila." Pak Supeni menatapnya dengan mata merah basah, bukan karena amarah, tapi kesedihan. Kalau kita tidak beri, dia akan ambil sendiri. Dan saat itu terjadi, tidak hanya Warno yang binasa. Satu desa akan jadi ladang kematian. Suara dari dalam kendi mendesis. Uap hitam keluar dan samar terdengar erangan yang bukan berasal dari mulut. "Tu manusia. Bapak, ini bukan jalan satu-satunya, sudah terlambat, Rak. Tanah ini, darah ini, semua sudah diikat sejak lama." Raka hanya bisa menatap ayahnya yang kini berdiri tegak, seolah menjadi bagian dari upacara yang lebih tua dari desa. Jok itu sendiri. Dan di kejauhan di rumah Juragan Warno, anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Tanah di pekarangan rumahnya mulai retak, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawahnya. Langit tak bersuara, tapi tanah berbicara dalam desah yang mematikan. Dan malam itu, di tengah ladang tua yang dulu disebut Wetan Jero, tanah menelan. Napas pertama dari perjanjian lama yang telah dibangunkan kembali. Sejak awal minggu, rumah Juragan Warno tidak pernah benar-benar sunyi.
Malam-malam yang biasanya hanya diisi suara jangkrik kini digantikan oleh bunyi-bunyi ganjil. Derit pintu terbuka sendiri, ketukan pelan dari balik dinding, dan gesekan sesuatu yang berat dari atas plafon. Istri Warno, Bu Warni, mulai merasa gelisah. Ia meyakini ada sesuatu di dalam rumah mereka yang bukan manusia. Suatu dini hari, ia mendapati keran dapur mengalirkan cairan merah gelap. Ketika disentuh, cairan itu terasa hangat dan kental seperti darah. Ia menjerit, memanggil Warno yang masih tidur lelap. Saat Warno tiba di dapur, air itu sudah kembali jernih. Tapi noda merah tersisa di wastafel dan baunya masih menyengat. Anak-anak Warno pun mulai berubah. Lila, si bungsu yang biasanya ceria, kini murung dan sering mengigau dalam tidur. Ia berkata hal-hal yang tak dimengerti seperti wanita hitam di bawah tangga, atau jangan buka cermin nanti dia keluar. Anak sulung mereka, Bima, mengeluh kepalanya selalu pusing setiap kali masuk ke kamar belakang. Ia bersikeras ada yang mengintip dari lemari baju. Suatu malam, Bu Warni bangun karena mendengar suara sesuatu mengeruk atap. Saat ia menatap ke langit-langit, bayangan gelap merayap melewati plafon, meninggalkan bekas seperti tanah basah yang tercecer. Ia memeluk Warno erat, tubuhnya menggigil. Itu bukan tikus, Pak, itu berjalan pakai tangan. Warno tetap keras kepala. Ia menuduh anak-anaknya terlalu banyak membaca cerita seram dan menyalahkan istrinya karena terlalu percaya mitos. Namun, semua berubah saat cermin tua di ruang tamu tiba-tiba memperlihatkan sosok asing. Saat ia melintas di depan cermin sepulang dari gudang, bayangan yang terpancar bukan dirinya. Sosok itu adalah seorang wanita berambut panjang, tubuhnya gosong seperti rinang terbakar dan malahnya 2 lubang gelap tak berujung. Wanita itu menatap langsung ke matanya, seolah mengenalnya. Warno jatuh terduduk. Saat ia menoleh, cermin itu sudah retak membentuk pola lingkaran. Kejadian-kejadian ganjil datang lebih sering setelah itu. Lampu rumah sering padam tiba-tiba. Televisi menyala sendiri, memperdengarkan suara gemerisik seperti tanah digali. Anjing peliharaan mereka menolak masuk ke rumah dan terus menggonggong ke arah lantai dapur. Warno mulai kehilangan tidur, matanya sembab dan selalu siaga. Puncaknya datang ketika Bu Warni ditemukan menggaruk-garuk dinding kamar dengan tangannya sendiri. Suaranya melengking dan darah menetes dari ujung jarinya. Kuku-kukunya patah satu persatu, tapi ia tak berhenti. Ia hanya terus berkata berulang-ulang, "Mereka datang dari tanah, mereka sudah keluar. Mereka datang dari tanah." Warno panik dan memanggil bidan desa yang juga paham pengobatan tradisional. Bu Warni diberi obat penenang dan akhirnya bisa tidur, tapi kata-katanya masih terngiang di kepala Warno. Keesokan paginya, sebuah tulisan muncul di cermin kamar mandi. Tulisan itu terukir seperti dipahat dari dalam. Bayar dengan darah. Warno akhirnya mencari pertolongan keluar desa. Ia menghubungi seseorang dari kota, seorang ustaz yang biasa menangani kasus gangguan gaib. Ustaz itu datang dengan 5 muridnya dan langsung melakukan pembacaan ayat di seluruh sudut rumah. Namun saat mereka memasuki kamar anak-anak, salah satu murid mendadak pingsan. Ia terbangun sambil menjerit, matanya melotot ke arah lantai dan berkata, "Ada tangan yang mencengkeram kakiku dari dalam ubin." Ustaz itu memutuskan pergi sebelum menyelesaikan ritual. "Maaf Pak Warno, ini bukan gangguan biasa. Ini bukan jin. Ini bukan setan. Ini kutukan. Dan kutukan semacam ini butuh penebusan, bukan pengusiran." Malamnya, rumah Warno kembali sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun seakan enggan bersuara. Warno duduk sendirian di ruang tamu, menatap lantai yang kini penuh retakan kecil. Tiba-tiba tanah di bawah karpet bergelombang, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin masuk, dan bersama itu aroma busuk menyebar ke seluruh rumah. Bau daging membusuk bercampur tanah basah. Dari sudut matanya, Warno melihat siluet wanita itu lagi. Tapi kini, ia tidak hanya menatap dari cermin.
Ia berdiri di lorong rumahnya, melayang tanpa menyentuh tanah. Rambut menjuntai hingga lantai, dan tangan terentang seperti hendak merengkuh seluruh ruangan. Warno menjerit dan berlari ke kamar anak-anak, namun kedua anaknya tak bisa dibangunkan. Mereka terbaring, lemas, wajah pucat seperti telah kehilangan seluruh tenaga. Yang mengguncang tubuh Bima menangis dan berteriak, namun bocah itu hanya bergumam pelan, "Kubur, tanah, Wetanjero, Wetanjero." Nama itu terdengar asing tapi mengusik. Warno mengingatnya sebagai istilah yang dulu digunakan orang-orang tua desa untuk menyebut ladang paling tua di pinggir sungai. Tempat itu adalah tanah milik Pak Supeni. Keesokan paginya, Warno menyeret dirinya ke rumah Pak Supeni. Wajahnya penuh kelelahan dan ketakutan. Tapi yang menyambutnya bukan Supeni, melainkan Raka berdiri di depan pagar dengan pandangan tajam. "Apa kau kesini? Untuk minta maaf? Atau untuk mengingkari lagi?" tanya Raka. Keluargaku sakit, rumahku rusak. Aku mohon hentikan ini," suara Warno parau. Raka tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu perlahan dan menunjuk ke arah ladang. Di kejauhan, tampak sosok Pak Supeni berdiri diam di tengah-tengah petak padi yang menghitam, dengan boneka jerami lain ditanam di depannya. Asap tipis mengepul, dan suara ratapan pelan terdengar seperti dinyanyikan oleh tanah itu sendiri. Warno tahu, ini belum berakhir. Suatu sore saat mencari dokumen lama di rak kayu tua yang ada di lumbung, Raka menemukan sebuah kotak kayu berukir simbol aneh. Kotak itu terkunci, namun saat ia menyentuhnya, engselnya terbuka sendiri, mengeluarkan suara renyah seolah kayunya mengeluh. Di dalamnya ada sebuah buku bersampul kulit yang sudah aus berbau jamur dan debu tua. Halaman-halamannya ditulis tangan dengan aksara Jawa kuno, bercampur simbol-simbol asing. Beberapa halaman penuh coretan mantra, ilustrasi bayangan manusia dengan akar menjulur dari mulut dan mata mereka, serta catatan-catatan gelap yang penuh kemarahan. Raka membaca bagian yang berhasil ia pahami. "Ruhing jagat tan kinira, lindu geni banyu lan lemah, bakal nurut marang sing nyambut petak kang diruat getih. Roh dunia tidak bisa ditebak. Gempa, api, air, dan tanah akan patuh pada yang mengabdi lewat ladang yang disucikan darah." Ia menutup buku itu dengan napas tercekat. Malam harinya, Raka menghadapkan ayahnya di ruang belakang rumah. Buku itu diletakkannya di meja dengan dentuman berat. "Apa ini, Pak? Apa maksud semua ini?" Pak Supeni yang saat itu sedang membersihkan kuku dengan sebilah pisau kecil, memandangi buku itu tanpa kaget. Perlahan, ia duduk di depan Raka. "Itu warisan, bukan dari aku tapi dari leluhur kita. Mereka yang mati dibakar, dihina dan dikubur di ladang itu. Tapi ini sihir, Pak. Ini bukan sekadar doa tani atau syukuran panen, ini mengundang sesuatu." Pak Supeni menarik napas dalam. Matanya keruh tapi mengandung sesuatu yang mendalam. Tanah ini tidak bisa disuburkan hanya dengan pupuk. Ia haus, keadilan, dan hanya darah yang bisa menyuburkan luka lama. Raka menggeleng. "Kita bukan pembalas, kita bukan perapal kutuk, kita petani, Pak. Kita hidup dari menanam, bukan membunuh." Pak Supeni menatapnya tajam. "Kalau begitu biarkan mereka yang mati terus menangis di bawah akar padi. Kau pikir mereka akan diam selamanya?" Ketegangan menggantung di antara keduanya. Raka meninggalkan meja, membawa buku itu ke kamarnya dengan niat membakarnya. Tapi malam itu, tubuhnya terasa lelah luar biasa. Ia tertidur dengan buku masih terbuka di atas dada. Ia terbangun dengan rasa dingin menusuk. Saat membuka mata, Raka mendapati dirinya tergeletak di tengah sawah. Tubuhnya basah kuyup, penuh lumpur dari ujung rambut hingga kaki. Mulutnya dipenuhi tanah dan di tangannya ada seikat rambut panjang, basah dan kotor. Ia memuntahkan tanah dari mulutnya, panik dan bingung. Nafasnya memburu. Di sekelilingnya, batang padi bergerak sendiri meski angin tak berhembus. Raka merangkak keluar dari pematang, tubuh gemetar.
Di kejauhan, di pinggir ladang, sosok ayahnya berdiri diam. Wajahnya bersinar di bawah cahaya bulan, tapi bukan karena kebahagiaan. Ia tersenyum kosong seperti patung yang kehilangan jiwa. "Kau sudah melakukannya, Nak," suara Pak Supeni terdengar meski jaraknya jauh. "Apa maksudnya?" "Kau memulai ritual terakhir. Tanah sudah mencicipi warisanmu." Raka menjerit dan berlari pulang. Di rumah ia memeriksa kamarnya. Buku itu tidak ada. Hanya sisa lumpur di bantalnya, dan di dinding kamar tertulis dengan lumpur pekat, "Satu darah, satu akar. Kau sudah terikat." Hari-hari berikutnya Raka mulai merasakan perubahan. Ia bisa mendengar suara dari bawah tanah saat berjalan di ladang. Desisan, bisikan, ratapan, dan kadang tawa lirih. Ia mulai menghindari tidur. Saat menutup mata, bayangan di ladang itu selalu datang. Pada suatu malam, Raka menyalakan semua lampu rumah. Ia duduk di meja makan, menunggu ayahnya pulang dari ladang. Ketika suara pintu depan berderit, ia tahu itu bukan hanya Pak Supeni yang masuk. Langkah-langkah berat mengiringi ayahnya. Dan saat Raka menoleh, ia melihat bayangan-bayangan lain ikut masuk. Wajah-wajah kelam, gosong, hancur, dan bermata hitam. Mereka berdiri di ambang pintu, diam menatapnya. Pak Supeni duduk di kursi seberang meja. Di tangannya, ia membawa buku itu. Kini terlihat lebih baru, seolah diremajakan oleh tanah itu sendiri. "Kau harus menyelesaikannya. Jika kau berhenti sekarang, semua yang telah dibangunkan akan kehilangan kendali. Mereka akan menghancurkan apapun yang bergerak, termasuk kita." Raka berdiri. "Kita bisa berhenti. Kita bisa bakar semua ini. Bersihkan." "Ledangai panggil orang suci." Pak Supeni menggeleng. "Mereka bukan roh biasa, mereka bukan jin, bukan hantu. Mereka adalah bagian dari tanah. Kau tidak bisa mengusir tanah dari bumi." Suara pintu belakang terbuka sendiri. Angin masuk membawa bau darah dan bunga Kamboja yang layu. Salah satu sosok itu berjalan perlahan ke arah Raka. Tubuhnya separuh hilang, namun matanya seperti menatap langsung ke dalam jiwa. "Kau darah mereka, kau pilihan terakhir. Jika kau menolak, ladang ini akan memakan seluruh desa." Raka menggenggam sisi meja, keringat dingin membasahi lehernya. "Kalau begitu, biarlah aku mati bersama tanah ini," katanya, menggertakkan gigi. Ia meraih korek api dari laci dan menyulut obor. Buku itu dilemparnya ke lantai, lalu dibakar. Jeritan panjang keluar dari dinding. Bayangan-bayangan itu meronta, tubuh mereka meleleh seperti lumpur yang mendidih. Pak Supeni menjerit, tapi bukan karena sakit, melainkan karena kehilangan. Kue berusaha mengambil buku itu, tapi api lebih cepat. Raka tersungkur. Kepalanya berdenyut keras. Suara di tanah semakin ramai, lalu perlahan menghilang. Keesokan harinya ladang itu kembali sunyi. Tapi padi yang tumbuh menjadi merah kehitaman, seperti menyimpan darah yang belum tuntas. Dan Raka tahu, keputusan ini hanya menunda, bukan mengakhiri. Fajar belum sempurna merekah ketika suara jeritan pecah dari arah ladang Pak Supeni. Beberapa petani yang hendak memulai aktivitas pagi berlari ke sumber suara. Di antara kabut yang belum surut, mereka menemukan tubuh Juragan Warno. Ia terbaring, dengan wajah tertelungkup. Tubuhnya tertanam hingga dada ke dalam tanah basah, seperti disedot oleh bumi itu sendiri. Matanya membelalak ke langit, mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi teror abadi. Kedua tangannya mencakar-cakar tanah, seolah mencoba keluar dari perangkap hidup-hidup. Di sekelilingnya, tanaman padi tumbuh lebih tinggi dan gelap dari biasanya, mengelilingi tubuhnya seperti pagar makam. Orang-orang yang melihatnya saling pandang, membisu. Tak seorang pun berani menyebut nama Pak Supeni, namun tatapan mereka berbicara. Di sudut desa, suara kentongan dipukul pelan-pelan, tanda musibah. Namun tidak ada yang berani membawa jenazah Warno keluar dari ladang. Mereka membiarkannya di sana sampai aparat datang menjelang siang. Berita kematian itu menyebar cepat, tapi bukan hanya kematian yang membuat desa resah. Dalam semalam, ketenangan,
Desa Tunggul Manik berubah menjadi mimpi buruk terbuka. Malam-malam selanjutnya dihiasi suara gamelan yang lirih tapi terus-menerus, seperti dimainkan dari dalam tanah. Nada-nadanya mengandung kepedihan dan kemarahan yang sulit dijelaskan. Suara tersebut tak berasal dari rumah manapun, tapi dari seluruh penjuru sawah. Kambing dan kerbau milik warga mulai menunjukkan keganjilan. Hewan-hewan itu menjadi gelisah setiap matahari tenggelam. Mereka menatap ke ladang dengan ketakutan, menolak makan, dan sering memberontak seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Di salah satu malam yang basah oleh embun, Samin, seorang petani sepuh, menyaksikan bayangan wanita tua berjalan di pematang. Perempuan itu memakai jarit lusuh. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tapi yang paling mengerikan, wajah itu tak memiliki mata. Samin membeku di tempatnya. Wanita itu berjalan perlahan, tanpa suara, dan menghilang begitu menyentuh batas ladang Pak Supeni. Sejak malam itu, Samin tak pernah bicara lagi. Ia hanya duduk di beranda rumah, menatap sawah dengan wajah kosong. Raka menyaksikan semua itu dalam diam. Ia tahu peristiwa-peristiwa ini bukan kebetulan. Api yang ia nyalakan memang membakar buku warisan leluhurnya. Tapi ritual telah dimulai, dan tanah telah mencicipi darah. Apa yang dibangunkan oleh ayahnya, oleh mereka, tidak mudah dipadamkan. Ia mencoba mendekati ayahnya lagi, berharap bisa menghentikan semua ini. Tapi Pak Supeni seolah berubah menjadi orang lain. Ia tak lagi mengenceng di sungai atau menyapa tetangga. Ia hanya menghabiskan waktunya di ladang, bahkan saat malam. Ketika Raka mendatangi gubuk kecil di tengah sawah tempat ayahnya biasa beristirahat, ia menemukan ruangan itu dipenuhi batang-batang padi yang diikat seperti manusia. Di masing-masing batang terdapat potongan kain, rambut, bahkan jari ayam yang mengering. Aroma dupa dan tanah basah memenuhi udara. Pak Supeni duduk di sudut ruangan, menatap lurus ke arah pintu. "Sudah waktunya panen," katanya tanpa menoleh. "Panen apa, Pak?" "Manusia." Pak Supeni hanya mengangguk pelan. Darah itu tumbuh. Mereka yang menumbuhkan derita di atas ladang ini, kini akan menumbuhkan benih lain. "Warno sudah mati. Apa belum cukup?" "Pak." Supeni menoleh perlahan, matanya sayu namun keras. "Dia hanya satu benih. Masih banyak yang ikut menindas, yang menertawakan saat padi kita diinjak, saat harga kita dipermainkan. Kau tahu siapa mereka? Tetangga, saudara, kepala desa. Semua yang berdiam diri." Raka mundur perlahan. Ia tak mengenali ayahnya lagi. Ini bukan Pak Supeni, petani sederhana yang mengajarinya tentang kesabaran dan kerja keras. Ini adalah seseorang yang sudah menjadi bagian dari tanah itu. Atau tanah itu telah menjadi bagian dari dirinya. Hari berganti. Pagi setelah kematian Warno, warga menemukan sesuatu lain yang mengguncang. Di setiap sudut pematang sawah milik Supeni, tumbuh bunga bangkai kecil. Tidak satu, tapi puluhan. Baunya menyebar hingga ke jalan utama. Tak ada yang berani mencabutnya. Sore, itu kepala desa mengumpulkan warga. Mereka berbicara berbisik-bisik, membahas kemungkinan meminta bantuan rohaniawan atau orang pintar dari luar desa. Tapi malamnya, kepala desa hilang. Hanya ditemukan sandal dan bajunya yang tercabik di pematang ladang. Ketakutan merasuki desa. Warga mulai menyiapkan sesaji sendiri di depan rumah, berharap tidak menjadi korban berikutnya. Sebagian besar memilih tidak ke ladang, bahkan meninggalkan desa sementara waktu. Namun tidak ada yang masuk ke ladang Pak Supeni. Ladang itu kini menjadi pusat ketakutan dan larangan yang tak tertulis. Satu malam Raka memimpikan wanita tua tanpa mata itu. Dalam mimpi, ia melihat wanita itu berjalan di dalam ladang, memetik padi satu persatu, lalu mengunyahnya dengan gigi hitam besar. Setiap butir padi berubah menjadi mata manusia yang menatapnya sebelum meleleh. Ketika terbangun, tangannya penuh lumpur dan telapak kakinya basah. Raka tahu waktu semakin menipis. Tanah telah memutuskan akan memanen, dengan atau tanpa restu manusia. Dan
Jika ia tidak menghentikannya, desa Tunggul Manik akan menjadi ladang darah yang tak pernah kering. Langit kelabu mengunci cahaya pagi. Kabut tebal menggantung di atas ladang Tunggul Manik seperti penutup peti mati. Raka berdiri di tepi pematang, tubuhnya lunglai, pikirannya berkecamuk. Ia tahu, jika tidak melakukan sesuatu malam ini, desa akan kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Jiwa-jiwa yang tersisa akan ditelan tanah, bersama kutukan yang telah tumbuh terlalu subur. Ia menggenggam botol berisi minyak tanah dengan tangan bergetar. Di belakangnya, api kecil dari obor menyala. Ia berjalan ke tengah ladang, menaburkan minyak ke batang-batang padi yang menjulang seperti penjaga kuburan. Setiap langkah terasa seperti menginjak napas makhluk hidup. Tanah bergemuruh pelan, seperti memperingatkan. "Maaf, Pak, tapi ini harus dihentikan," bisiknya. Saat ia menyalakan api, kilatan oranye menyambar cepat. Padi terbakar seperti ranting kering, tapi yang terdengar bukan suara api, melainkan suara jeritan. Bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam. Ladang itu melolong. Raka mundur, menatap apinya tumbuh, menyebar, menghanguskan segala yang dikandung tanah itu. Namun dari dalam kobaran, sesosok tubuh muncul, Pak Supeni, wajahnya penuh jelaga, matanya menghitam, namun senyum di bibirnya damai. Ia tidak tampak terbakar, ia seperti menjadi bagian dari api itu sendiri. Tubuhnya mulai retak dari dada seperti tanah kering yang pecah. Dan dari celah-celah itu, akar-akar kecil menyembul, hidup merambat. "Raka, aku bangga padamu," kata Supeni dengan suara parau namun tenang. "Kau harus berhenti, Pak. Ini bukan jalan kita." Pak Supeni melangkah maju walau tubuhnya mulai merekah dan hancur pelan. "Kau tak bisa memadamkan sesuatu yang sudah diberi makan. Tanah ini bukan kutukan, ini warisan. Dendam ini bukan beban, ini kekuatan." Raka menggeleng, air mata bercampur keringat. Ia berlari, hendak meninggalkan ladang, tapi akar-akar menyembul dari tanah, melilit kakinya. Ia jatuh tersungkur, wajahnya menghantam lumpur panas. Dari tanah suara-suara mulai terdengar, bisikan dalam bahasa asing, doa yang menyerupai kutukan, dan ratapan perempuan. Api tak menjalar biasa, ia berputar membentuk lingkaran. Raka terperangkap di tengah-tengahnya. Pak Supeni berlutut di hadapannya, lalu menempelkan telapak tangan ke dada Raka. Mata ayah itu mulai kosong, tubuhnya berubah menjadi abu dan serpihan. Tanah yang berterbangan, lalu masuk melalui hidung dan mulut Raka. Raka menjerit, tapi suaranya tak terdengar. Segalanya menjadi sunyi, dunia seakan berhenti berputar. Lalu ia mendengar suara tanah berbicara. "Kami lapar, kami tumbuh dari darah, kami memilihmu." Gambaran-gambaran melintas di kepalanya. Para leluhur Supeni, satu persatu, memelihara ladang dengan darah musuh, tanah yang diberi makan oleh pengkhianat dan penindas. Dulu tanah ini subur oleh kerja keras, lalu oleh rasa sakit. Ia melihat wajah kakek buyutnya, seorang dukun yang dikubur hidup-hidup. Ia melihat Warno, setengah tertanam, masih berteriak. Dalam tanah Raka sadar, ia sedang diwarisi sesuatu yang tak bisa ditolak. Ia membuka mata. Dui api telah padam. Langit gelap. Hanya bintang-bintang yang menyaksikan keheningan itu. Ia berdiri perlahan di tengah lingkaran tanah hangus. Tubuhnya dilumuri debu dan abu. Uap keluar dari pori-porinya, bukan asap, tapi aroma bunga bangkai dan darah basi. Di balik kabut yang turun kembali, warga desa mulai muncul satu persatu. Mereka tak berani mendekat. Dari kejauhan mereka melihat sosok Raka berdiri diam. Hanya matanya yang bersinar dalam gelap. "Pak Supeni," gumam seseorang. Raka memalingkan wajah, senyumnya lembut. Tapi matanya kini legam seperti malam tanpa bulan. "Bukan, aku penerusnya." Ia melangkah ke tepi ladang. Tanah di bawah kakinya berdenyut seperti jantung. Kabut menyingkir kemanapun ia bergerak.
Raka mengangkat tangan menyentuh batang padi yang hangus dan dari tanah, tunas baru tumbuh. Seketika tapi bukan padi. Daunnya bergerigi merah tua, dan ujungnya meneteskan cairan kental seperti darah. Warga desa mundur, beberapa bersimpuh, beberapa lari. Tapi tak ada yang berani menantang. Ladang itu telah memilih tuannya. Raka menatap ke langit, lalu ke desa. Tanah, ini telah lapar terlalu lama. Kini ia takkan berpuasa lagi. Langkahnya mantap, menyusuri pematang seperti raja yang baru saja dinobatkan. Tapi ini bukan kerajaan, ini adalah altar. Angin berhembus dari arah barat, membawa suara gamelan, lembut dan perlahan. Padi yang tadinya hangus, kembali tumbuh di belakangnya. Namun warnanya tak lagi hijau. Mereka merah kehitaman seperti daging mentah. Raka berhenti di tengah ladang. Ia memejamkan mata, lalu membisikkan satu kalimat terakhir, seperti mantra, ladang ini akan tetap diberi makan. Dan dari dalam tanah, Swat menjawab bukan dengan suara, tapi dengan senyuman.